Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang sehingga kita masih bisa beribadah secara berjamaah. Maka sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah. Istiqomah berjamaah, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus jadikan kita umat baginda kita Rasul ila yaumil qiyamah. Maka sama kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, yang tak sayang pada yang kecil dan tak hormat pada yang besar. Maka orang tua kita di lingkungan Masjid Jami' Babul Minan, semuanya yang hadir, Allah berikan nikmat kemudahan beribadah serta sehat panjang umur. Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahi kehidupannya, dan tetap sabar bersama kita yang muda-muda. Mudah-mudahan orang tua kita menjadi bagian wasilah keberkahan kampung kita, wasilah keberkahan hidup kita, dan orang-orang yang telah terdahulu yang peduli dengan Masjid Jami' Babul Minan ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq, baik yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan yang masih sehat segar bugar DKM Masjid Jami' Babul Minan beserta jajaran dan pengurusnya, Allah berkahi kesehatan yang paripurna, dan kita semua insya Allah meskipun kondisi mungkin sebagian masih WFH, sebagian sudah masuk, Allah jadikan kampung kita meskipun di mana-mana kurang nyaman, kampung kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Syailamul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca hadis yang sering kita dengar, tapi kalau dibaca diingat kayaknya enakan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqi da'watal mazlumi. Ya, da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha
wa bainallahi hijabun. Ya, sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil. Apa arti hadis yang barusan kita baca? Wattaqi. Khatib kita kalau hari Jumat ngajak kita bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kita diajak untuk meningkatkan takwa. Maka Rasul setiap ketemu temannya, ketemu sahabatnya, pasti ayat itu yang dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita disuruh bertakwa dan jangan mati kecuali pasrah dengan keislaman kita. Maka di sini Nabi menyatakan wattaqi. Wattaqi itu maka dua artinya. Pertama, kita bertakwa. Yang kedua, jauhi. Apa maksudnya jauhi? Ya, yakini. Kan takwa itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi artinya dua, mengerjakan dan meninggalkan. Maka wattaqi di sini kita disuruh ingat-ingat bahwa yang namanya da'watal mazlum, dakwah itu berdoa. Mazlum berarti orang yang dizolimi. Maka hati-hati, atau kita disuruh ingat bahwa da'watal mazlum, doanya orang yang terzolimi, fa innahu, sesungguhnya doanya itu laisa, tidak ada, bainaha, antara dia, wa bainallah, dan antara Allah, hijab. Apa itu hijab? Nah, yang orang wadon hijab, ada hijabnya, edeng-edengan. Apa kalau bahasa kita apa ya? Iya tirai, tirai. Tirai, kagak ada tirainya, kagak ada penghalangnya, nggak ada edeng-edengannya antara dia dengan Allah. Maka kalau ada orang belanja bareng kita, ya, Bang Kos kan sering di pasar, aturan bayar goceng, pas dilihat cuma 4.000, berarti kurang berapa itu? Kurang 1.000, berarti kan Bang Kos dijolimin 1.000. Maka dakwatal mazlum, udah kita doa baik dah. Doanya orang yang terzolimi itu enggak ada tirai, enggak ada hijab, enggak ada penghalang antara doanya langsung nyampe kepada Allah. Di jalan misalnya yang sering kita enggak ngapa-ngapain, kadang-kadang dibentak orang. Dulu waktu awal-awal mungkin Joglo belum macet banget dulu mah. Sebelum pembangunan flyover Cipulir, Puri Beta 2 Blok M, kan kayaknya romannya belum begitu macet Joglo.
Begitu dibangun itu kan setahun setengah jadi 2 tahun. Kayaknya Romana jadi macet bener. Kadang-kadang kita cuman mau belok doang kan, itu yang ngelakson bererot. Kita nahan tangan aja, kadang-kadang orang ada yang mau ngalah. Kadang-kadang begitu kita mau jalan, dia jalan, ya bejangkit baik dah. Apa baik disebut. Udah kita jangan diladenin. Boleh jadi memang kita mau udah masuk, setangnya udah belok, dia mah lagi nyelonong aja, berarti kan kita yang benar. Kita lagi dimaki-maki baik, berarti yang dizolimin kan kita, kampung-kampung kita dizolimin, berarti udah dakwatal mazlum. Banyakin doa, banyakin minta. Karena saat itu posisi orang yang terzolimi itu didengar doanya, diangkat permohonannya, hajatnya dikabulkan tanpa ada tirai, tanpa ada batas ataupun penghalang antara beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak mondok kali yang banyak juga tuh, ya. Sendal hilang mulu hilang. Ya. Naruhnya bener naruhnya. Sampai temennya ngelihat bener naruhnya. Cuman kadang-kadang abang kelasnya kali, yang ngelihat sendal nganggur, main pakai baik. Tapi mah kalau begitu dicari nemu, nyembending agak nggak lama-lama. Artinya nih bocah berarti dizolimin. Begitu tahu yang make, jangan dikeselin. Banyakin doa baik, ya mudah-mudahan doanya terkabul. Apalagi sekarang model bayaran misalnya make transfer. Udah ditransfer tapi namanya masih ngintilin baik. Ngintilin di catatan orang-orang yang belum bayaran. Padahal udah bayar. Udah belum. Udah, jangan diototin. Kita juga lama-lama nimbul juga. Yang namanya transferan kan ada 2.500, ada 6.500, ya kan? Ya boleh jadi begitu ditransfer sinyalnya endet-endetan. Jadi nggak langsung nyampe, udah ya. Kalau kita rasanya udah ngerjain tapi belum diakuin, dakwatal mazlum, banyakin doa ketika kita terzalimi. Inilah yang disampaikan oleh sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal. Nah, ini sering kita dengar namanya, Mu'adz bin Jabal. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhoinya. Ini boleh juga kalau kita lagi ada urusannya kongsi, urusannya merger, urusannya kolekan, gabungan, boleh kita nyebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Yang berangkat, yang dinas, yang ngerjain kerjaannya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Karena Nabi ketika mengutus Mu'adz bin Jabal itu ke Yaman, Son'a, waktu itu beliau menyebut radhiyallahu anhu. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini perkataannya diulang sama sahabat Nabi bernama Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah diutus. Ba'asani, ya, aku diutus. Sama siapa? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi perintah itu langsung dari Nabi ke Mu'adz bin Jabal. Faqala, ketika itu beliau menyatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu Mu'adz itu diutus olehku itu mendatangi ahli kitab, mendatangi bagian orang yang belum beriman, mendatangi orang asing yang sebetulnya bukan orang kita. Maka perintah Rasul kepadamu, kepada Mu'adz bin Jabal ini adalah harus diiringi dengan visi dan misi. Kalau kata kita mah pesan-pesan. Makanya kalau orang mau berangkat, orang mau pergi, itu biasanya suka dilepas, suka dibacain di depan pintu, suka didoakan, suka dipesan-pesan. Nah, pesan-pesannya itu diantaranya adalah pesan baginda kita Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Apa pesannya yang pertama? Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Ajak terus untuk melakukan persaksian kepadanya bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Kemarin habis yang kuliah subuh hari Minggu tuh pagi, dengar cerita Bang Edi, orang wadon kadang-kadang ya ngaji cakep ngajinya, cuman memang begitu dia haid tetap datang ke masjid, datang ke pengajian, padahal sebetulnya sedang tidak boleh masuk masjid. Karena orang yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia meyakini Allah itu ada, bukan ada wujudnya, tapi beriman kepada Allah itu seakan-akan tarahu, Allah lagi ngeliatin kita. Kita nih sembahyang maghrib tadi, wudhu kita batal karena udah mau habis. Ustaz Supri ini imamnya, kita di belakang nggak enak, misalnya ada temen, misalnya ada besan, kita nyelonong baik, padahal kentut. Kan kagak ada yang tahu antara kita dengan besan kita, teman kita, kecuali Allah. Maka kadang-kadang dia ngomong tuh, emang kalau wudhu, sholat nggak pakai wudhu, siapa kagak? Lah kagak sah. Tadi kagak enak sama besan. Nah berarti sholatnya nggak pakai wudhu. Wudhunya batal. Wudhu mah udah barang-barang, cuman batal di depan pintu. Maka keadaan tidak suci tidak diperkenankan mengikuti jamaah. Begitupun orang perempuan, ya, orang perempuan itu ketika dia nggak suci, maka baca Qur'annya boleh, megang Qur'annya yang kagak boleh. Pemahaman kebanyakan orang perempuan yang namanya baca Quran itu megang Quran. Kan kalau dia baca Yasin, ya kan sebenarnya enggak perlu megang Quran. Yasin mah asal barang-barang juga kayaknya tempo-temponya bisa nerusin. Tempo-temponya bisa ngelanjutin, kecuali dewek-dewekan. Maka ketika dia lagi nggak bersih, ketika dia lagi haid, maka nggak bisa baca Yasin sembari megang Yasinan.
Nggak bisa dia baca Quran kulhu, al-falak, anas sembari megang Quran. Baca Qurannya boleh, karena yang kagak boleh lamsul mushaf. Lamsu berarti lamasa yalmisu, megang. Mushaf berarti Quran, yang nggak boleh megang Qurannya. Kalau baca Qurannya boleh, cuman pemahaman mayoritas ibu-ibu biasanya kalau baca ya megang, kalau megang ya baca. Begitu dikasih surat Yasin ditanggapin. Mestinya begitu dikasih surat Yasin, karena emang dia lagi kagak baca Quran, lagi kagak sembahyang, maka lewat baik dah. Yasinnya ntar ya mangap-mangap dikit. Nah, asal mangap-mangap biasanya sama juga tempo-temponya. Terus makin lama ya kan, asal ada acara warawiri mondar-mandir masjid, padahal masjidnya nggak boleh dimasukin kecuali ya kan orangnya suci. Makin ke sono ya akad nikah, dalih-dalih pengen dapat berkah, akhirnya apa? Masuk masjid pengen ngeliat orang yang akad nikah. Kan sekarang ada begitu, ada yang seringkali diulang-ulang, kalau datang di akad nikah itu mah berkah, lebih berkah di akad nikah ketimbang kondangannya. Ya tergantung niatnya emang, ya kan. Biar kata kagak datang juga kalau kita niatin mah nelpon, apalagi minta nomor rekeningnya, itu namanya sama-sama ngedoain. Ini alih-alih pengen ngelihat cari berkah, akhirnya apa? Lagi kagak sembahyang, nggak sholat, nggak baca Quran, emang baru seminggu dapatnya, bahkan masih deres kali, pengen ngelihat, akhirnya masuk masjid. Hilang namanya. Bahwa syahadati alla ilaha illallah, bersahadat kepada Allah itu dan Rasulnya, bukan hanya kita syahadat ketika kita dalam sholat, tapi meyakini beriman itu ihsan. Ihsan itu anta budallah, kita nyembah Allah itu fa innaka yarahu, kita seakan-akan dilihat Allah. Artinya di sini perginya Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi itu selalu diajak fad'uhum, ingetin terus, rangkul terus, ajak terus. Ya, untuk apa? Bersahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan tempo-tempo kadang-kadang asal udah qomat kita masih di belakang, ya. Padahal depannya kok kosong. Kalau zaman Nabi mah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala suhufil ula. Dulu zaman Nabi orang di kanan semua sholatnya, jarang yang di kiri, kanan semua. Karena kata Nabi, kalau sebelah kanan itu bagus. Pengen nganan apa pengen ngiri ketika jalan, kata Nabi takdinul yumna, yang kanan duluin ketimbang yang kere. Akhirnya begitu sholat nganan semua, kerenya kosong. Kata Nabi bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna ala sufufil ula, mendoakan orang-orang yang ada di saf pertama. Nah, yang penting mau di pojok kayak di mana aja, ya. Tapi kalau di kita memang adab, kadang-kadang kita ngeliat yang tua, yang tuaan dulu, ya. Ini artinya bahwa masing-masing mengikat,
Yang penting kita merasa bahwa bukan sekedar syahadat, tapi menjalankan yang namanya persaksian di hadapan Allah. Apalagi makin kemari, anak kita perempuan, itu kalau mulai headnya kapan, selesainya kapan, itu kadang-kadang beda-beda. Kalau dia mulainya Rabu malam, berarti malam Kamis nih. Kata Imam Syafi'i, paling cepat lailun wa lailatun. Berarti besok malam Jumat dia bersih. Maka kita babanya nanya, lu udah mandi nih? Mandi bersih, mandi wajib. Belum, orang masih ada, berarti ntar malam Kamis depan menggerib dia kudu mandi, karena sehari semalamnya dia nggak dapet. Ada orang sehari semalam beres, makin kesini aglabuhum mayoritasnya usbu itu seminggu. Maka kadang-kadang dia besok aja bah, kalian sekarang dingin banget, nggak boleh. Karena maghrib dia dapat, maka maghrib dia sholat. Nggak bisa besok ditawar hari Kamis, kalian kerja, kalian berangkat kuliah, nggak bisa. Kenapa? Mulainya maghrib, maka habisnya maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua, fa inhum ata'u lidzalika fa'alamahum annallaha qad iftarada alaihim. Kalau hal-hal demikian kita taatin, kita ikutin, maka kita mulai tahu antara kewajiban kita yang gak bisa ditinggalin. Kalau di kita mah jarang, alhamdulillah. Kalau tempat lain di komplek biasanya itu ada aja imam di tengah-tengah maju, ya berarti imamnya perutnya lagi bermasalah, maka yang belakang gantiin jadi imam. Di medsos pernah ada orang imamnya batuk makin batuk, udah rakaat terakhir mundur, bukan maju, mundur berarti udah nggak tahan sama batuknya, maka yang belakang maju, meskipun ya dia tidak batal, tapi kondisinya tidak mampu meneruskan. Nah, ini penting ketika kemudian kita mengetahui kewajiban. Udah mau perginya jauh mah kagak, cumanan macetnya yang nggak keduga. Cibubur, mana lagi ke habis Cibubur apa soalnya no, yang dulu ibu kota nggak jadi, Jonggol dia. Nah ke Jonggol kan jauh mah kagak, cuman kadang-kadang pas puterannya tuh macetnya bisa setengah jam, bahkan beberapa kali luar biasa macetnya. Maka kalau kita udah mau bepergian, udah siap-siap, berangkat sebelum Johor atau berangkat habis Johor, asarnya udah wanti-wanti di jamak takdim atau jamak takhir. Apalagi sekarang udah bisa dilihat di map, waduh merah semua. Berarti kalau merah semua, cuma dua pilihannya, mau jamak takdim atau jamak takhir. Ya. Jamak takdim dikerjain sekarang. Kalau jamak takhir ntar. Cuman kadang-kadang kalau jamak takdim atau takhirnya mepet di maghrib, nah itu tuh akhirnya maghribnya nggak dapat, ya, nyampe azan isya, akhirnya apa? Asarnya nggak dikerjain, maghribnya lewat. Maka mendingan asar ke Johor, ya kan, sehingga jadi jamak takdim. Ini maghrib yang kemudian sampainya isya bisa dikerjain di isya. Karena zaman sekarang emang sih deket, nggak sampai 75 kilo, ya paling 50 kilo,
kan begitu. Cuman masyakohnya, kesulitan, kesusahan, kita nggak bisa ngontrol jalan sekarang. Apalagi kalau cucu ngajak ke mall. Nah, ngajak ke mall karena emang diajak engkongnya, ayo mbak makan apa kek yang kira-kira jarang-jarang kali begitu, cucunya ngajak. Lah kalau di mall itu masuk siang pulang gelap karena nggak kelihatan ada matahari, kita kagak kerasa, nggak dengar azan, ya kan, tahu-tahu udah gelap baik. Lah kapan johornya, kapan asarnya, kapan maghribnya. Apalagi ada satu hari Minggu mau sholat bejubel, ya kan, baunya mungkin udah hagan-dahan. Nah, itu kudu disiasatin. Tanya, Neng, ini kira-kira di dalam kita dengar azan apa kagak? Ya, ya Pak, gitu kan. Maka disiasatin, kalau emang rasanya kagak buru-buru, emang nyari makanannya rasanya demen, maka udah wanti-wanti johornya di mana, asarnya di mana. Ya. Nah, ini artinya bahwa kita mulai melakukan kegiatan, tahu kewajiban kita. Ya, meskipun mungkin teman kita dah cuman ke Bogor doang, ke Puncak doang, asar juga nyampe. Emang kalau di sono check outnya jam 12, jam 2 lah taruh. Turun kemari satu jalur. Asar nyampe sini, iya nyampe sih nyampe. Kalau kagak ada halangan. Cuman kadang-kadang di sononya lancar, begitu keluar sini, ya kan, endet-endetan. Akhirnya kita maghrib juga nyampe-nya. Ya. Mendingan di sono johor ama asar jamak dah. Johornya kosor, asarnya kosor ama jamak. Daripada akhirnya ada yang hilang. Nah, ini menunjukkan bahwa qadif tarada alaihim, agar kita tahu mana yang wajib buat kita. Sehingga fa innahum ata'u lidzalika. Ini dimensi kita sama-sama untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ada yang namanya shalawatul khamsu, salat yang 5, ya, yang kita jaga biar kagak ketinggalan. Kalau yang lain berarti namanya nawafil, sunnah. Tapi yang sunnah itu kadang-kadang luar biasa. Yang malam bangun, maka kita dipindahin kemana? Maqamam mahmuda, tempat yang dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pulang Isra Mi'raj manggil Bilal. Bilal sini. Sami'tu da'fana alaika fil jannah. Aku mendengar suara sendalmu di surga. Maaf, amaluka ya Bilal. Apa yang kau kerjakan Bilal? Saya nggak ngapa-ngapain Nabi, nggak kayak yang lain-lain. Saya cumanan kalau habis wudhu, sholat. Habis wudhu, sholat. Berapa rakaat kata Nabi? Ya kan? Alama kataballahu alayya. Ya, bagaimana Allah ngizininnya? Kalau emang badan lagi enak, nggak ada kerjaan, ya saya bisa 2 rakaat, nambah 2 rakaat, nambah 2 rakaat. Kadang-kadang 4 rakaat, kadang-kadang 6 rakaat. Pernah juga 8 rakaat. Tapi saya lebih banyak 2 rakaat. Nah, berarti sunnah itu juga menghantarkan ridha Allah. Maka kalau kita lagi bingung, qobliyah udah, ba'diyah udah, duha udah, awabin udah, hajat udah, tahajud udah, sholat apa lagi ya? Nah tadi sholat sunnah wudhu dikerjakan sama Bilal. Dan terus Nabi mengingatkan bahwa ada sodaqatun tu'khadhu min agniyaihim, ada sedekah yang mengalir di antara orang-orang yang punya.
faturaddu ala fuqaraihim, dikembalikan kepada orang yang butuh. Fa in ata'u lidzalika, ini dalam rangka mengingatkan taat dan patuh kepada Allah, maka ditutup dengan wattaqi da'watal mazlum. Nah, ini yang kita baca tadi di awal. Wattaqi, dan ingetin, ya. Ingetin siapa? Da'watal mazlum, orang yang terzolimi itu sebaiknya banyak berdoa. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijabnya, tidak ada penutupnya, tidak ada tirainya. Mudah-mudahan doa orang tua kita yang ada di Masjid Jami' Babul Minan ini, yang tentunya selalu ngedoain kita, kampung kita, Allah berikan tempat tidak ada hijab antaranya, tidak ada penghalang, sehingga Allah kabulkan dan semua hajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat yang banyak terkait jamaah Masjid Jami' Babul Minan dan semua, dari yang paling dekat, ya kan, aktivitas berjamaah dan juga maulid dan seterusnya, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pengajian kami hari ini pengajian yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Jangan kau jadikan kami yang mahrum, sia-sia di hadapan-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kami, amal ibadah kami, aktivitas kami dengan husnul khatimah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minum boleh? Jadi minum dah. Minum di. Jadi, kan dewekan itu. Jadi, ya. Alhamdulillah. Ya, sehat. Ada kasih. Oh, iya, iya. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Oh, ngomongnya langsung tadi. Iya. Apa di luar aja? Mangga. Mau bahan ini.